Shalom, selamat pagi saudaraku. Kembali pagi ini kita bertemu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pagi ini kembali saya menyapa saudara dan mengajak saudara menikmati berkat Tuhan melalui sarapan. Satukan hati, raih harapan. Firman Tuhan adalah harapan. Dan firman Tuhan pagi ini kita akan membaca dari Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Beberapa hari ini kabar duka mewarnai grup-grup WA di mana saya tergabung di dalamnya. Budaya baru yang terbentuk sejak pandemi COVID memunculkan bentuk ibadah kedukaan yang dapat diikuti via online. Saya masih berusaha menyesuaikan diri untuk merasa nyaman dengan cara tersebut, yakni cara online. Mengingat waktu-waktu di mana saya banyak menghadiri kebaktian kedukaan di waktu yang lalu, firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 116 ayat 15 ini seringkali dikutip. Mendengarnya memang sedikit menenteramkan, namun juga membersihkan tanya. Apakah maksud ayat itu adalah Tuhan senang dengan kematian orang yang dikasihinya? Apakah dengan adanya kata berharga kematian orang yang dikasihinya itu membuat kita harus mengabaikan kepedihan hati karena kehilangan dan harus bersukacita karenanya? Bisakah semudah itu? Dan apakah benar arti ayat tersebut memang demikian? Jika kita membaca seluruh pasal di mana ayat 15 itu menjadi bagiannya, kita akan mengetahui bahwa ayat tersebut tidak membicarakan tentang kematian, melainkan sebaliknya, kehidupan. Ayat-ayat di awal menceritakan kondisi pemazmur yang terancam maut dan tidak berdaya. Ia menggambarkan dengan kalimat, "Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran dunia orang mati menimpa aku." Namun kemudian ia berseru kepada Tuhan, dan ayat 8 mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan meluputkan ia dari maut dan ia tetap hidup. Barulah kemudian muncul kata berharga. Jadi manakah yang lebih menyukakan hati Tuhan? Kematian atau kehidupan? Saya tetap berpikir bahwa kehidupanlah yang Tuhan kehendaki, baik kehidupan saat ini atau kehidupan yang kekal bersamanya. Lalu bagaimana kita memahami kata berharga itu? Saya yakin arti ayat itu adalah Tuhan memandang serius mengenai kematian. Ia tidak akan membiarkan kematian begitu mudahnya merenggut hidup orang-orang yang dikasihinya. Allah akan membelanya, Allah akan memperjuangkannya. Allah tidak akan berdiam diri, lebih-lebih ketika anaknya berseru kepadanya. Oleh karena berharganya, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, agar kematian, khususnya kematian kekal, jangan terjadi pada umatnya. Saudaraku, baiklah kita bermegah karena kita memiliki pembela yang luar biasa. Allah akan bertindak sedemikian rupa, supaya kematian jangan menyeret kita ke dalamnya. Kita berharga di matanya. Kematian bukan perkara ringan di mata Allah, dan ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi, khususnya kematian kekal, jika kita menyerukan namanya dan berharap kepadanya. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Jangan lupa sarapan.